Sebut saja namaku Arifin. Pada saat itu aku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Nah, sekolah SMA ku ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Jaraknya mungkin sekitar 3 kilometer. Pada saat itu, aku memang tinggal bersama kakek dan nenekku. Karena kedua orang tuaku memang merantau ke luar kota. Mereka biasanya pulang sekitar 3 bulan sekali. Jadi keseringannya aku diam bersama nenek. Di setiap harinya, aku banyak menghabiskan waktu bersama teman-temanku untuk berkumpul, bermain, dan sebagainya. Salah satu temanku ini, kebetulan rumahnya tak jauh dari tempat sekolahku ini. Jaraknya kurang lebih sekitar 900 meter. Jadi posisinya, sekolahku ini berada di pinggir jalan raya. Di sebelah sekolahku, ada sebuah jalan ke belakang dan jalan tersebut tembus menuju suatu perkampungan. Dan rumah si Beni ini tepat di pinggir kampung tersebut. Namun jalan yang harus dilalui memang harus melewati perkebunan salak. Dan di pinggirnya itu hanya ada beberapa lahan kosong. Memang ada satu rumah di situ. Rumah itu bisa dibilang rumah yang sudah lama tak ditinggali. Biasanya pada akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu, sepulang sekolah ataupun malam minggu, aku dan teman-temanku biasanya berkumpul di rumah si Beni ini. Karena rumah si Beni ini sangat strategis. Selain dia berada di pinggir kampung, tak jauh dari rumah si Beni, tepatnya di hadapan rumah si Beni, jarak sekitar 30 meter, itu ada area sawah yang cukup luas. Dan setelah area sawah itu, ada beberapa pegunungan yang tampak indah kalau kita nikmati dari halaman rumah si Beni. Jadi biasanya rumah si Beni ini sering dijadikan ajang untuk berkumpul. Ya walaupun biasanya kita menginap di sana jarang pulang. Hingga pada suatu ketika, saat itu di hari Sabtu, aku dan teman-temanku yang kebetulan tetangga rumahku, sebut saja namanya si Jejen dan si Yusuf, kami memutuskan untuk bermain ke rumah si Beni. Karena teman-teman yang lain juga katanya hendak berkumpul ke sana. Langsung pergi ke rumah si Beni. Saat itu jam menunjukkan pukul 1 siang. Kita berjalan kaki menuju ke sana. Memang sepanjang perjalanan, terbilang jalanan tersebut sangat sepi. Hingga kita sampai di rumah yang kosong itu. Posisinya kalau dari tempat sekolahku, itu sebelah kanan. Di pinggir jalannya ada sebuah pohon jengkol yang lumayan tinggi. Rumah kosong tersebut jaraknya sekitar 20-25 meter dari jalan yang biasa dilewati. Rumah itu tampak tidak terurus sama sekali. Namun di depan rumah itu ada semacam bangku yang biasa digunakan untuk tamu mungkin. Bangku tersebut sedikit janggal bagiku. Karena kenapa? Ketika pandanganku tertuju ke arah sana, aku merasakan semacam ada yang memperhatikan dari rumah kosong itu. Padahal jelas-jelas rumah itu sepertinya tidak ada siapapun. Saat itu aku langsung memalingkan pandanganku. Aku tidak mau berpikir macam-macam. Memang itu bukan pertama kalinya aku pergi ke rumah si Beni dan memperhatikan rumah kosong itu. Sudah sangat sering. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kita mulai lanjut saja berjalan. Tak jauh dari rumah kosong tersebut, di sebelah kanan masih sejajar dengan rumah kosong tersebut, ada tempat pembakaran batu bata. Nah, di sana terlihat ada aktivitas orang. Kulihat ada sekitar 4-5 tempat pembakaran batu bata. Sedangkan di sebelah kirinya, tak jauh dari sekolah sampai ke dekat rumah si Beni, itu hanya hamparan perkebunan salak. Jadi tidak ada lahan yang lain lagi. Hingga akhirnya kita sampai ke rumah si Beni. Setelah sampai di sana, kita mulai diam di teras rumahnya. Karena jujur saja, rumah si Beni ini kataku benar-benar nyaman. Udaranya yang enak, suasananya yang sejuk. Pokoknya benar-benar betah lah istilahnya kita main di sana. Di situ kita mulai mengobrol.
Sambil mengobrol, tampak si Benny mulai menyiapkan minuman untuk kita semua. Di situ kita bercanda ria, ngobrol dan lain sebagainya. Hingga tak terasa waktu itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 4 sore. Teman-teman yang lain sudah pamit pulang. Yang tersisa di sana hanya aku, Yusuf, dan Jejen. Saat kita hendak pulang, tiba-tiba hujan turun. Otomatis kita tidak bisa pulang karena kita tidak bawa payung juga. Kita tertahan di rumah si Benny. Kebetulan saat itu, kedua orang tua si Benny sedang ada perlu dulu ke saudaranya dan katanya nanti malam dia baru pulang. Jadi kita menemani si Benny dulu saja sambil menunggu hujan reda. Nah, saat kita menunggu, tiba-tiba si Benny mulai ngobrol seperti ini. Loh, kalian tahu nggak rumah kosong yang tadi kita lewatin? Emang kenapa, Ben? Nah, itu rumah katanya angker. Wah, yang bener, Ben, ucapku seperti itu. Beneran, nih kemarin tetangga rumah yang tak jauh dari sini, dia ngobrol sama bapakku. Kebetulan aku nguping. Terus gimana, Ben? Nah, dia katanya pulang dari kota. Kan tahu sendiri, di depan pangkalan ojek gak nyampe malam. Terus, pas dia pulang jalan kaki, tepat di dekat rumah kosong itu, dia ngelihat perempuan. Perempuan? Iya. Jadi perempuan itu duduk di kursi. Nah, si orang itu tuh tiba-tiba diam. Karena dia tahu rumah itu kosong. Dia perhatikan. Lama-lama perempuannya terbang layang-layang. Otomatis dia langsung lari kan. Parahnya katanya perempuan itu ngejar-ngejar. Mendengar cerita dari si Benny seperti itu, jujur saja, aku sedikit ketakutan. Apalagi saat tadi aku lewat ke rumah kosong tersebut, aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Ben, kamu jangan bercanda, jangan takut-takutin. Kita gimana pulangnya nih? Saat itu aku memang berpikir ada takut juga. Karena jalan yang harus kita lewati, otomatis harus melewati rumah kosong tersebut. Tak ada jalan alternatif lain. Ya memang sebenarnya ada jalan lewat sawah. Tapi kalau kita jalan lewat sawah, itu sangat jauh. Memutarnya bisa sampai 4 kilometer untuk sampai ke rumahku. Ditambah lagi medan yang harus kita lewati lebih menakutkan lagi. Jadi jalan di pinggir irigasi sebelah kanan dan sebelah kirinya itu hamparan sawah. Ditambah lagi harus melewati beberapa jembatan yang konon kata orang sekitar itu lebih angker. Di situ aku mulai dilema. Ingin rasanya aku menginap saja di sana. Tapi mau bagaimana? Aku belum izin kepada kakek dan nenek. Bisa-bisa mereka malah mencariku. Karena waktu itu kita masih belum mempunyai handphone. Jadi bingung untuk komunikasi. Aku coba menatap ke arah si Yusuf dan si Jejen. Tapi si Yusuf dan si Jejen ini tampak biasa saja. Mereka mendengarkan cerita si Benny dengan cuek, seakan itu hanya bualan biasa. Dan kami supaya tidak mengobrolkan hal-hal seram lagi. Khawatirnya aku malah menjadi tambah parno. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Azan maghrib pun sudah mulai berkumandang. Tapi hujan tak kunjung juga reda. Aku mulai bertanya kepada si Yusuf dan si Jejen mau bagaimana. Si Yusuf dan si Jejen mereka memutuskan untuk pulang saja tapi setelah hujan reda. Di situ aku hanya mengangguk dan berpikir di dalam hati. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jujur saja, setelah mendengar cerita dari si Benny ini, perasaanku jadi tidak tenang. Bayangan dari cerita si Benny ini terus saja memenuhi kepalaku. Aku mulai sangat ketakutan saat itu. Walaupun kita sudah mengalihkan obrolan ke sana kemari, tapi bekas obrolan itu masih saja menempel di ingatanku. Tepat pada pukul 7, orang tua Benny sudah datang. Hujan masih turun, tapi hanya gerimis kecil saat itu. Nah, setelah kita bertegur sapa dengan orang tua si Benny, orang tua si Benny saat itu menyarankan kita supaya menginap saja. Tapi saat itu si Jejen dan si Yusuf juga bilang bahwa kita belum izin kepada orang tua kami. Nah, orang tua si Benny juga memaklumi karena waktu itu memang belum ada alat komunikasi. Bingung harus mengabari orang tua kami bagaimana.
Kalau tahu di sini, mungkin mereka bisa lebih tenang ataupun menyusul, jelas nyusulnya kemana. Tepat pukul 8 malam, hujan sudah benar-benar reda saat itu. Aku menatap si Yusuf dan si Jejen, memberikan isyarat supaya kita langsung pulang saja. Nah di situ kita mulai pamit kepada orang tua si Benny. Tak lupa, aku meminjam alat penerangan. Nah orang tua si Benny memberikan 2 buah senter saat itu. Nah sebelum kita pulang, orang tua si Benny bilang begini, nanti kalau misalnya kalian pas lewat rumah kosong itu, kalau ada suara-suara yang gak jelas, jangan dihirauin. Tapi kalau ada sesuatu yang gak beres, mending lari aja balik lagi ke sini ya. Jangan maksain, takut kenapa-napa. Di situ aku langsung terdiam. Nyaliku kembali ciut. Aku menatap ke si Yusuf dan si Jejen, memberikan isyarat apakah kita akan memaksakan pergi atau bagaimana. Tapi kedua orang temanku ini, mereka masih cuek saja. Hingga akhirnya kita pamit dan mulai pergi. Sekitar 20 meter setelah meninggalkan rumah si Benny, si Yusuf dan si Jejen bilang kepadaku, "Tapi gak usah dipikirin. Lagian itu kan cuma cerita, belum tentu bener juga. Bisa aja si Benny cuma nakut-nakutin kita. Lagi pula kan, biasanya kan kita sering nih ngelewatin jalanan ini. Gak ada hal aneh tuh." Ah, benar juga omongan si Jejen sama si Yusuf ini. Jangan-jangan si Benny cuma nakut-nakutin doang. Nah di situ aku mulai agak tenang. Kita mulai terus saja berjalan. Kebetulan sepanjang jalan tersebut, itu sangat jarang ada alat penerangan. Lampu jalan memang ada, cuman jaraknya lumayan jauh. Sekitar 30 meter baru ada lampu. 30 meter lagi baru ada lampu. Lampunya juga itu lampu kuning. Kurang benar-benar terang. Nah saat kita sudah melewati tempat pembakaran batu bata, di situ terlihat di tempat pembakaran batu bata tersebut seperti sedang dibakar walaupun tidak ada aktivitas orang. Karena biasanya kalau orang membakar batu bata ditinggalkan begitu saja. Setelah pembakaran batu bata tersebut, kulihat lampu jalan yang dekat dengan rumah kosong itu mati. Ada sekitar 3 lampu sepanjang jalan tersebut yang mati. Di situ perasaanku mulai tidak tenang kembali. Posisinya, aku ini berjalan paling tengah. Di posisi kiri, itu si Yusuf. Di sisi kananku, itu si Jejen. Jadi kita jalan ini sejajar. Senter dipegang sama si Yusuf sama si Jejen. Sedangkan aku sendiri tidak memegang senter. Sepanjang perjalanan, aku coba nunduk. Khawatirnya, aku melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Tepat ketika 20 meter mendekat ke arah pohon jengkol, di situ aku seperti mendengar langkah dari belakang. Langkah ini seperti berbeda. Tampak seperti sesuatu yang diseret. Dan suara itu jelas. Awalnya aku biarkan. Aku pura-pura tidak dengar. Karena suara langkah itu seperti benar-benar dekat dengan kami. Namun tak berapa lama si Jejen tiba-tiba nengok ke arah si Yusuf. "Sup, itu di belakang kayak ada apa ya? Apa ada musang ya?" Refleks si Yusuf langsung nengok ke belakang. Dia sorotkan lampu senter ke sana. Nah pas disorotkan, aku sendiri melihat ada sekelebat bayangan putih itu cepat. Di situ aku langsung kaget. Aku pegang tangan si Yusuf saat itu. "Pin, kamu kenapa?" Enggak, yuk cepat. Saat kita hendak berbalik, baru saja 3 langkah kita melangkah dari tempat itu. Tiba-tiba, kita mendengar suara tawa perempuan pelan. Dan tawa itu seperti berasal dari atas. Bodohnya kami saat itu, kita mulai menengok ke atas. Si Jejen dan si Yusuf sontak langsung menyalakan lampu senternya ke atas. Dan di atas, tepat di salah satu dahan pohon jengkol, di situ terlihat
Ada sosok perempuan menggantung, lidahnya menjulur, matanya tampak putih. Benar-benar menakutkan. Tangannya dan kakinya itu pucat, hampir kebiru-biruan. Di situ, spontan aku langsung berlari. Aku meninggalkan si Jejen dan si Yusuf yang posisinya saat itu masih terpana. Setelah 15 meter aku meninggalkan si Jejen dan si Yusuf, aku berteriak kepada mereka. "Jen, Sup, ayo!" Si Jejen dan si Yusuf hendak berlari. Otomatis lampu senter langsung diarahkan ke depan jalan. Dan tak berapa lama mereka langsung menghentikan langkahnya. Posisiku saat itu menghadap ke arah si Jejen dan si Yusuf. Si Jejen dan si Yusuf melihatku seperti melihat sesuatu. Entah kenapa, saat itu tanganku, kakiku seperti gemetar hebat. Aku seperti dilanda ketakutan yang luar biasa. Sedangkan aku melihat sosok yang di atas pohon jengkol itu sudah menghilang. Si Yusuf mulai menunjuk ke arahku. Di situ perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku merasa di belakangku ini ada sesuatu. Tak berapa lama, si Yusuf berteriak, "Pin, di belakang!" Mereka berlari kembali ke arah rumah si Benny. Aku saat itu bodohnya menengok sedikit ke belakang. Tepat di sebelah kiriku, sosok perempuan itu meminggirkan kepalanya, lidahnya yang panjang diperlihatkan. Dan saat itu juga aku langsung pacu kakiku sekencang mungkin. Aku mulai berlari. Di belakangku aku mendengar suara tawa. Suara tawa perempuan yang benar-benar menyeramkan. Beberapa kali aku terjatuh, tapi aku tidak berani lagi menengok ke belakang. Aku coba pacu kakiku. Saat aku melihat ke depan, tiba-tiba si Yusuf ini dia loncat ke pinggir ke kanan, tepat ke dekat pembakaran batu bata. Si Jejen posisinya masih berlari lurus. Otomatis aku yang paling belakang mengikuti si Yusuf lari ke arah pembakaran batu bata. Tampak si Yusuf saat itu berjongkok di situ. Dia benar-benar ketakutan. Entah apa yang dipikirkan saat itu, kenapa dia lompat ke sana. Aku sendiri menempel di si Yusuf. Aku tidak bisa berpikir jernih saat itu. Aku tidak mau bertanya kenapa si Yusuf melompat ke sana. Si Yusuf mematikan lampu senter saat itu. Dia ngumpet di dekat tumpukan bata yang sedang dibakar. Aku juga di dekat si Yusuf saat itu, berharap sosok itu telah pergi entah kemana. Nah, sambil ketakutan, aku coba melihat sekitar. Tampak benar-benar gelap. Aman. Aku mulai menepuk-nepuk si Yusuf. Sup, kita pergi yuk. Udah, kita ke rumah si Benny aja dulu. Si Yusuf mulai menengok ke arahku. Tampak wajahnya masih pucat. Aku pegang tangannya. Tangannya dingin. Sup, kamu kuat gak? Dia hanya mengangguk. Nah, baru saja aku hendak mengangkat si Yusuf dan bangkit dari depan kami, jaraknya mungkin sekitar 4 meteran, tiba-tiba aku melihat sepasang kaki. Di atasnya terlihat ada pakaian putih, tampak seperti gaun. Aku melihat terus ke atas. Dalam gelap, aku bisa melihat sosok wanita, rambutnya acak-acakan, itu duduk di atas tumpukan batu bata. Aku langsung lemas saat itu. Aku hendak narik si Yusuf. Dan si Yusuf saat itu langsung tergeletak pingsan. Aku bingung harus berbuat apa. Sosok itu seperti menatap ke arahku. Dia mulai menyeringai. Nyaliku langsung ciut. Aku langsung berlari saat itu. Keluar dari tumpukan batu bata tersebut. Kembali ke jalan. Tujuanku adalah rumah si Benny. Di sana aku berniat meminta tolong kepada orang tuanya si Benny supaya si Yusuf bisa dibantu. Aku mulai pacu kakiku. Di belakangku terdengar suara cekikikan tawa perempuan. Entah perempuan itu mengikutiku atau tetap ditumpukan batu bata tersebut. Aku tidak tahu. Aku terus lari ke depan. Walaupun gelap,
Aku coba hafal jalan yang tadi aku lewati siang bersama teman-temanku. Hingga akhirnya dari kejauhan, aku melihat ada banyak cahaya. Di situ aku melambaikan tangan, berharap itu adalah si Jejen dan ayahnya si Benny, karena cahayanya ini nampak banyak. Hingga sekitar 15 meter kemudian, kulihat ada banyak orang yang memang berlarian ke arahku. Di situ aku langsung menghentikan langkahku, karena aku merasa kakiku benar-benar lemas. Aku berduduk di jalan tersebut. Hingga tak berapa lama kemudian, si Benny dan si Jejen saat itu langsung menghampiriku. "Bin, kamu gak apa-apa? Si Yusuf mana si Yusuf?" Aku tidak bisa berbicara saat itu. Bibirku terasa keluh sekali. Aku hanya menunjuk ke belakang. "Di mana si Yusuf? Di mana?" ucap si Benny yang saat itu mulai panik. Di di tempat pembakaran batu bata yang kedua." Aku hanya berucap seperti itu. Nah, si bapak-bapak yang lain termasuk orang tuanya si Benny langsung bergegas ke sana. Di situ si Benny, si Jejen mulai membantuku berdiri. Aku masih lemas. Aku dibopong oleh mereka berdua untuk mengikuti bapak-bapak tersebut. Aku berharap saat itu si Yusuf baik-baik saja. Tak berapa lama kemudian, kita sampai di tempat pembakaran batu bata tersebut. Tampak si Yusuf masih tergeletak di sana. Salah satu bapak-bapak bilang, "Anaknya ada di sini." 3 orang bapak-bapak langsung menggonggong si Yusuf. Nah, kami bertiga lalu dibawa kembali ke rumah si Benny. Sesampainya di sana, kita diberikan air minum dulu. Di situ, aku masih belum bisa berbicara sama sekali. Aku masih trauma. Si Yusuf juga masih pingsan. Orang tua si Benny masih berkumpul dengan bapak-bapak di sana. Nah, tak berapa lama kemudian, si Yusuf mulai bangun. Tapi saat bangun, dia masih merasakan shock yang luar biasa. Karena pandangannya masih seperti melihat sekeliling. Seperti mencari keberadaan sosok perempuan tersebut. Di situ, si Benny, si Jejen coba menenangkan si Yusuf. Supaya dia tidak shock seperti itu. Ada sekitar 5 menit si Yusuf dalam keadaan seperti itu. Hingga akhirnya si Yusuf kembali normal. Dia diberikan air minum dan mulai menghela napas panjang. Nah, di situ aku mulai bertanya kepada si Benny. Sebenarnya sosok perempuan itu siapa? Kok nyegat kayak gitu? Ucapku yang saat itu seperti ingin meluapkan rasa ketakutan dan rasa penasaranku. Nah, tetangganya si Benny ini, entah siapa namanya saat itu, dia bilang, sebenarnya, nah, perempuan itu dulunya yang pernah gantung diri di pohon jengkol. Kebetulan hari ini itu 1 tahunnya perempuan itu meninggal. Dulu memang awal-awal meninggal sampai 7 hari lah kalau nggak salah. Warga yang lewat juga sering digangguin. Bahkan kamu lihat kan rumah yang tak jauh dari rumah kosong itu ikut-ikutan kosong. Dulu itu ada penghuninya. Katanya mereka diganggu. Sering diketok-ketok pintunya di tengah malam. Pokoknya serem lah. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Nah, warga di sini juga kalau sebenarnya malam tidak berani lewat ke sana. Tapi setelah 40 hari, sosok tersebut tidak berani menunjukkan wujudnya. Cuman sering neror rumah-rumah yang di dekatnya. Termasuk tempat pembakaran batu bata. Nah, orang yang biasanya kerja di sana, mereka tidak berani kerja sampai lewat pukul 5. Katanya sosok itu sering gangguin. Nah, khususnya pas ditemuin tuh teman kamu pingsan. Karena dulunya si perempuan itu kerja di tempat pembakaran bata tersebut. Di situ aku hanya mengangguk. Nah, orang tua si Benny bilang, "Sekarang gimana? Mau pulang atau nginep? Kalau pulang, nanti biar kami semua yang nganterin. Biar nggak diganggu lagi." Aku kembali natap si Yusuf sama si Jejen. "Bagaimana?" "Udah pulang aja." Saat itu kita memutuskan untuk pulang. Nah, si bapak-bapak tetangganya ayahnya si Benny ini memutuskan untuk mengantar kami. Saat itu ayahnya si Benny
minta tolong kepada bapak-bapak yang lain yang mempunyai motor untuk mengantarkan kami langsung pulang ke rumah. Dan setelah itu, kita mulai diantarkan oleh bapak-bapak tersebut. 3 motor waktu itu melaju untuk mengantarkan kami. Nah, saat sudah dekat ke arah rumah kosong tersebut, di situ aku kembali takut. Khawatirnya sosok itu menunjukkan diri lagi. Aku berusaha nunduk di punggung si bapak yang memboncengku. Posisinya, si Jejen dan si Yusuf, motornya itu sudah duluan. Nah, motor yang aku tumpangi ini posisinya paling belakang. Bodohnya, ada perasaan penasaran ketika sampai di dekat pohon jengkol itu. Ada bisikan di hatiku supaya aku nengok ke arah kiri. Aku melirik saat itu, hanya melirik. Dan ketika aku melirik, selintas aku melihat sosok tersebut berdiri tepat di bawah pohon jengkol. Tangannya seperti melambai ke arahku. Aku langsung menundukkan pandanganku. Pak, Bang, itu Bang di belakang. Yang memboncengku sepertinya paham apa yang aku lihat. Dia berusaha tegar. Cicing, diam. Berem, ujar si abang tersebut. Aku memejamkan mata saat itu. Hingga akhirnya kita mulai menjauh dan mendekat ke sekolah. Akhirnya mulai masuk ke jalan raya. Di situ aku mulai merasa tenang karena aku sudah jauh meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, kita sampai di rumah masing-masing. Karena kebetulan rumahku, rumah si Yusuf, dan rumah si Jejen itu berdekatan. Tampak kakekku masih duduk di teras rumah seperti nunggu kedatanganku. Di situ aku menjelaskan kejadian yang aku alami kepada kakekku. Kakekku hanya menggeleng saat itu. Udah, mandi dulu, baru tidur. Ingat, jangan sampai gak mandi. Kalau gak mandi juga minimal kamu cuci muka, kaki, dan tangan. Kalau bisa wudhu dulu terus sholat, biar sosok itu gak ngikutin. Ucap kakekku seperti itu. Aku pun mengikuti saran dari kakekku. Setelah membersihkan diri dan sholat, aku kembali mendekat ke arah kakekku. Karena kakekku ini memang paham tentang hal-hal seperti itu. Di situ aku bertanya kepada kakekku. Maklum namanya remaja, rasa penasaran itu tinggi. Aku tanya kepada kakekku, sebenarnya emang kalau orang bunuh diri itu gentayangan biasanya, kek? Tanyaku seperti itu. Kan, kalau orang yang meninggal itu tidak bisa gentayangan. Karena rohnya harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidup. Nah, yang gentayangan itu hanyalah jin yang sengaja menyerupai korban tersebut. Jadi dia sengaja memfitnah dan menakut-nakuti orang sekitar supaya takut. Istilahnya lebih takut kepada setan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita dari kakek seperti itu, perasaanku tenang. Di situ aku berpikir, mungkin benar juga. Jadi sosok itu sengaja menakut-nakuti supaya kita lebih takut kepada sosok tersebut dibanding pencipta kita. Di situ aku berterima kasih kepada kakekku yang sudah memberi pencerahan. Aku lalu pamit untuk beristirahat. Setelah kejadian tersebut, aku mulai memberanikan diri untuk terus main ke rumah si Benny dan pulang malam. Namun alhamdulillahnya, setelah aku membulatkan keberanianku, beberapa kali aku pulang malam dari sana, aku tidak pernah mengalami gangguan-gangguan lain. Ya walaupun selintingan kabar aku dengar dari orang tuanya si Benny, katanya sosok tersebut sudah dipindahkan entah kemana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.